Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdan Al-Fahri dari kelas B semester 3 jurusan PGMI. Baik, di video ini merupakan sebagai UTS saya MK Psikologi Pendidikan. Adapun soalnya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar. Yang pertama, psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Kemudian, pengertian psikologi belajar. Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Kemudian, apa saja manfaat mempelajari psikologi belajar dan apa saja yang dapat diterapkan dalam psikologi belajar? Yang pertama, manfaat mempelajari psikologi belajar, yaitu diharapkan mampu memecahkan permasalahan siswa dalam belajar. Yang kedua, mempermudah penerapan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi kepada anak didik. Yang ketiga, membantu menciptakan suasana yang edukatif dan efektif. Kemudian, apa saja yang dapat diterapkan dalam psikologi belajar? Jika dalam pembelajaran terjadi sesuatu masalah seperti kurangnya minat belajar atau proses penyerapan ilmu, maka guru bisa menggunakan beberapa metode atau pendekatan agar siswa dapat menguasai materi dengan cermat dan pembelajaran dapat berjalan efektif dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Adapun soal yang ketiga yaitu mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan. Perkembangan dan belajar sangat erat hubungannya, karena perkembangan akan menunjang suatu proses belajar seseorang. Jika seseorang tidak mampu mengikuti perkembangan, maka ia juga akan sulit dan kurang maksimal dalam belajar. Kemudian soal yang keempat, pengertian belajar dan ciri-cirinya. Belajar adalah kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menguasai sesuatu dan proses perubahan tingkah laku dengan cara diubah melalui praktek atau latihan. Kemudian ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama itu perubahan yang bersifat fungsional dan bersifat individual. Yang kedua, proses interaksi. Yang ketiga, perubahan yang terjadi bersifat menyeluruh. Yang keempat, adanya pengalaman yang bersifat individual. Kemudian ada pun soal yang kelima. Pada pembelajaran tema cita-citaku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Kemudian, usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien belajar? Menurut saya, agar pembelajaran tema cita-citaku dapat berjalan secara efisien dan efektif, guru diharapkan sebelum pembelajaran menyiapkan beberapa gambar profesi atau pekerjaan seperti foto-foto polisi, dokter, pemadam kebakaran, dan guru. Kemudian menjelaskan kepada siswa tentang tugas dan wewenang profesi tersebut. Kemudian menjelaskan manfaat tentang adanya profesi tersebut dan kegunaannya bagi masyarakat. Setelah mendengar itu, siswa mungkin akan bertanya-tanya kenapa
pekerjaan tersebut sangat berpengaruh dalam masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.